kita bahas ini aja, Nora. Lu pernah bahas nggak tentang babi yang mati di danau? Ya, babi 1000 yang mati di danau itu. Itu kan di Danau Galilea itu. Oh, itu Menurut kamu, pakai Nora? ayat aja. Ya, jadi menurut kamu kan Danau Galilea itu tercemar nggak dengan bangkai babi itu? Tercemar lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di ruang kajian ilmiah dan pemikiran kritis cerita hikmah. Pada tayangan video kali ini kita menghadirkan sebuah panggung dialektika teologis yang sangat menarik dan syarat akan pembuktian tekstual, mempertemukan mu'alaf Nora dengan seorang pria Kristen. Diskusi kali ini membedah status hukum konsumsi babi berdasarkan perspektif Alkitab, di mana teks-teks perjanjian lama secara eksplisit mengkategorikan babi sebagai binatang haram dan najis untuk dikonsumsi. Diskusi seketika menghangat tatkala sang pria Kristen mencoba melancarkan pembelaan apologis dengan berargumen bahwa larangan tekstual tersebut bersifat partikular, hanya berlaku khusus bagi bangsa Israel pada masa lampau, dan tidak mengikat masyarakat modern saat ini. Mari kita saksikan video selengkapnya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk memberikan dukungan sederhana dengan cara tekan tombol subscribe dan like video ini. Dengan begitu kita bisa menjadikan saluran ini sebagai sarana berbagi ilmu dan kebaikan. Saya doakan yang subscribe tetap istiqomah dan kelak dimasukkan ke dalam surga. Dulu. Nggak ada yang ini ya, nggak ada yang peduli dengan nasib warga yang ada di situ gitu. Kan kalau kita lihat kan narasinya Yesus itu kan dibenci ya, dibenci oleh orang-orang Yahudi. Oh, yang 2000 B2 itu. Iya, yang dari orang kerasukan terus dipindahin nih. Yang kerasukan legion tuh kan dipindahin ke babi. Terus babinya terjun tuh dari jurang. Betul nggak? Terjun dari jurang, bener. Ya, terjun ke danau. Mati di danau. Mati artinya jadi bangkai, betul nggak? Itu gimana nasib danau tersebut itu? Kok nggak ada yang perhatikan gitu? Jangan kau tanya nasib danau. Bagaimana nasib yang punya B2 itu? Nggak rugi dia. Kalau yang punya B2 udah pasti rugi. Ya, tapi yang selama ini warga di danau itu, kan danau itu zaman dulu dipakai untuk apa? Nyuci, minum, semua kan? Kalau sekarang udah ada lah sumur bor. Zaman dulu mana ada sumur bor? Pakai air danau tersebut. Itu gimana nasib penduduknya? Jadi kalau dibilang orang Yahudi marah sama Yesus, aku maklumi sebenarnya. Ya, karena aku kalau jadi warga yang tinggal di situ pun marah aku. Tiba-tiba airku jadi bau bangke. Lu tahu nggak yang dulu Sungai Delhi yang di Medan itu kan sempat itu tercemar gara-gara yang waktu zaman apa tuh virus babi itu, yang babi mati itu terus dibuangin ke Sungai Delhi. Nah itu cuman berpuluh-puluh loh, baru puluhan bangkai, danaunya apa sungai udah tercemar. Apalagi Danau Galilea yang ukurannya nggak gede-gede amat gitu. Nah menurut Nora ini gimana itu kondisi warga di sana itu saat melihat danau mereka tiba-tiba udah bau? Ya udah rusak lah gitu. Nggak sehat lah. Mana sehat lagi tuh. Meracuni. Itu dosa nggak sebenarnya tuh yang dilakukan oleh dosa. Sudah unsur kesengajaan. Jadi ujungnya kan jadi kayak unsur kesengajaan. Tidak mempedulikan lagi. Kenapa yang dikorbankan babi itu? Padahal kan bisa aja Yesus istilahnya ya udah setan itu disingkirin atau diapain gitu kan? Kenapa harus dimasukin ke babi? Ya, seperti begini. Kenapa harus pakai media lain untuk menampung roh jahat ini? Betul nggak? Nah itu dia, kenapa harus itu kan? Kenapa harus dimasukin ke babi gitu? Kenapa nggak masukin ke pohon aja kayak atau apa gitu kan, masih banyak yang lain juga. Atau ya diusir gitu. Ujungnya saya jadi bertanya, apa memang ini mereka ini benar apa tidak sih sebenarnya ceritanya ini? Saya bingung sampai sekarang. Loh, lu juga bingung. Jadi aku nanya sama siapa? Atau nanya sama Oten nih, suruh itu ada Rex itu. Nah, coba tanya sama Rex lah ya. Ya, coba tanya Rex. Kira-kira kitab kalian ini memang betul nggak cerita sejarah seperti itu? Iya, itu kan bentuk perlawanan Yesus kepada Roma loh. Si Masaha. Itu loh. Itu dibuat rugi loh sama Yesus loh. Oh, jadi itu yang punya babi Roma gitu? Iya, ya itu kan bang. Itu binatang haram bang. Jadi nggak mungkin orang Yahudi yang punya. Kita pakai akal di sini bang. Tunggu. Tapi secara sejarah ya itu tercatat bahwa memang orang-orang Yahudi itu ada pelihara babi untuk dijual kepada orang Roma, kepada orang non Yahudi.
Ya itu gimana? Artinya bohong itu? Ya itu gue baru dengar kalau itu. Yang gue tahu kan babi itu kan binatang haram, jadi nggak mungkin Bagi orang Yahudi haram. Iya, itu. Oh jadi itu yang dibikin rugi orang Yahudi? Orang Orang Roma. Roma itu Oke. cara. Tapi yang Yesus tinggal orang di Danau Roma. Galilea itu kan bukan orang Roma. Yang tinggal di Galilea itu orang Yahudi mayoritas. Ya. Oh iya betul itu ya. Oke. Nah itu gimana nasib mereka itu? Danaunya nggak bisa dipakai lagi. Nah Kan jadi gini, Temar. gini Bang Jul, itu Danau Galilea itu bukan kayak laut mati. Jadi dia dari Danau Galilea itu airnya itu masih mengalir ke bawah, masih mengalir ke Yerusalem. Ya aku tahu. Cuman kan yang namanya ribuan loh bang. Nggak mungkin dalam 5 menit bersih gitu kan? Bang, itu kan Danau Galilea itu kan mata airnya kan dari Gunung Hermon, Bang, ya kan? Betul. Nah, itu ibaratin loh, teh itu kalau disiram air terus-menerus kan jadi jernih, Bang. Tapi butuh proses kan? Aku Butuh ganti proses. akun dulu. Cebi. Dia apa? Aku ganti akun. Sama-sama. Nanti jambak ya. Cep, jambak Cep. Harusnya aku moderator, tapi kok nggak bisa ngapa-ngapain aku? Nah, Oh nggak apa-apa. Ya gini. Oke lah, lu bilang darah babinya atau air yang di situ Sampai. ngalir. Iya. Tapi bagaimana dengan babinya? Kan nggak mungkin babinya ikut ngalir. Berat loh babi, coy. Iya kan, Arus babinya- arus di Danau Galilea juga nggak besar amat gitu. Nggak bisa buat babi hanyut. ya kan babinya hancur di air itu, Bang. Astagfirullah. Itu hancur di Berapa lama babi baru bisa hancur? Coba lah, bangkai babi itu berapa lama direndam di danau baru bisa hancur? Itu gua nggak tahu, Bang. Tapi yang pasti hancur juga nanti. Iya, oke lah lu bilang hancur juga mungkin dimakan ikan dan sebagainya. Tapi kan butuh proses, betul nggak? Ya betul ya. Berapa lama proses babi ribuan sampai hilang gitu? Indomie aja, ya kita bicara Indomie yang lembek-lembek itu kita rendam. Ya setahu saya udah 1 minggu pun Indomie kita rendam pakai air itu lembek tapi nggak bisa hilang gitu. Apalagi ini babi, woy. Ada tulang, ya, ada daging, ada otot, lemak dan sebagainya. Nah, gimana tuh masalah? Dimakan, Bang. Dimakan ikan, Bang. Dimakan lele berarti, Bang. Loh, kok dimakan lele? Memang di Danau Galilea ada lele? Ya ada lah, Bang. Kan itu kan buktinya kan ada aturan lele haram itu. Berarti kan di dalam danau itu ada ikan yang halal dan ikan yang haram. Betul, kalau itu setuju lah aku. Ada ikan yang haram, ada yang halal. Tapi, lele yang makan babinya itu? Nah, iya itu penjelasan yang masuk akal karena kan Enggak, ini penjelasan asumsi dong. Enggak ada datanya soalnya. iya, jadi kan dagingnya dimakan lele. Nah, begitu jadi tulangnya jatuh ke dasar danau itu. Tulangnya jatuh ke dasar setelah dimakan sama lele. Itu berapa lama kira-kira itu? Sampai ribuan soalnya babinya. Itu mau berapa banyak lele itu makan daging babi itu sampai selesai itu? Nah, itu gue nggak tahu, Bang, kalau itu, Bang. Waduh. Tapi kan artinya selama beberapa hari terkontaminasi. Iya, itu, Bang, itu Danau Galilea itu besar, Bang. Loh, nggak besar kok Danau Galilea. Kalau dibandingkan Danau Toba kalah. ini aja jadikan apa, Cep? Jadi moderator. Dihapus aja lah yang satu tuh. Ini aja. Aku naik pakai yang ini aja. Jadi babi-babi dimakan lele menurut si Masaha ya. Mantap. Iya. Jadi di Danau Galilea ada kumpulan lele yang memakan bangkai babi tersebut. Tapi berapa lama gitu? Artinya sempat dong orang-orang sana lagi mandi nih. Ya saya lagi mandi misalnya di danau tuh. Tiba-tiba pas kejadian tiba-tiba artinya saya mandi tuh danau yang tercemar sama bangkai babi ya. Untung nggak kena ini flu babi kan penyakit. Ya kan waktu itu belum ada, Bang, flu babi itu. Oh dulu belum ada flu babi ya. Oke lah. Lagi pula flu babi itu kan Kembalikan sama Utinora, silakan. ditularkan dari babi yang hidup bukan babi yang mati. Masalah ini apa ya, gimana ya aku bilang ya.
Masa ini orang yang hanif, yang lurus. Lurus kok Mas Aha? Hah? Iya, iya. Lurus kok Mas Aha? Temanya jangan ini deh. Oh ya udah ganti-ganti. Karena ini pengucapan namanya bisa membuat kita itu kena benet. Oke, silakan. Gitu loh. Aku Temanya saya pengen ini ajaran Kristen, ajaran sesatkah? Saya pengen tahu gitu loh. Karena mereka selalu mengklaim bahwa mereka ajaran kebenaran, ajaran kasih. Kasih apa? Gitu. Yang kita baca di dalam Lukas 14:26, syarat menjadi murid Yesus itu kita harus membenci kedua orang tua kita, saudara kita, anak-anak kita, bahkan nyawa kita sendiri. Nah ini dinaikkan. Oke. Jadi saya pengen tahu ajaran kasih yang seperti apa yang ditunjukkan oleh Yesus. Ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Itu omong kosong. Karena pada waktu Yesus ditampar oleh penjaga di apa? Yesus mengatakan, "Mengapa engkau menampar aku?" Saya pikir Yesus memberikan lagi. No, tampar lagi. No, tampar lagi. Ternyata tidak. Gitu ya, pragmatik spirituas gitu. Jadi tolonglah yang benar-benar lah yang disampaikan. Ajaran kasih apa yang diajarkan Yesus? Ya, ajaran Yesus yang paling tertinggi kan itu, Bunda, apa yang kamu kehendaki orang lain perbuat kepada kamu, perbuatlah sama demikian kepada dia, gitu loh. Kan itu kan ajaran kasih. Itu pun juga kalau aku berbuat baik sama orang kan belum tentu orang itu baik sama kita gitu. Itu juga nggak pasti, ya kan? Sama seperti. Jadi kenapa komplain nih oten-oten yang istilahnya kita buka room diskusi seperti ini? Kan kita memberikan kasih dong, artinya kan apa yang kalian buat kepada orang lain akan buat seperti itu. Yang memulai diskusi ini kan kalian. Iya, itu mungkin ya oten-oten yang nggak mau belajar lah kalau kataku begitu. Begini, pertanyaan saya yang paling apa? Yesus mengajarkan ajaran kasih ini kepada siapa tujuannya? Pada waktu di zamannya lah, di zamannya. Ya kepada bangsa Yahudi saat itu, kepada bangsa Yahudi. Di dalam Yohanes 8 nomor 58-59, ketika Yesus mengatakan kepada orang Yahudi, sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Terus orang Yahudi mengambil batu hendak melempar dia. Ajaran kasih seperti apa itu? Ya kan yang melempar batu orang Yahudi, Bunda. Itu kan. Nah, berarti pada waktu zamannya Yesus ini siapa yang menyembah Yesus? Yang menyembah Yesus ya murid-muridnya. Murid-muridnya yang menyembah. Berarti nggak ada lagi orang lain selain daripada muridnya? Ya ada, itu kami yang mempercayai kitab perjanjian Saya baru. bertanya, saya tanya itu waktu di zamannya Yesus. Karena begini, kalian mengatakan bahwa yang menyembah Yesus itu sudah lama. Sebelum Kristen ada, orang-orang di Yahudi itu sudah menyembah Yesus. Di mana mereka menyembah Yesus? Bahkan Yesus saja mengatakan seperti itu, Yesus mau dilempar loh. Siapa yang menyembah Yesus ini? Ya murid-murid Yesus itu, Bunda. Di mana datanya murid Yesus menyembah Yesus? Jadi begini, Bunda, aku tuh sering bilang kalau Tuhan dalam agama Kristen itu punya dua makna. Makna yang pertama Tuhan Sang Pencipta itu di Kejadian 1 ayat 1. Dan makna yang kedua Tuhan Raja itu di 1 Samuel 8 ayat 7. Nah, kami tuh menyembah Yesus itu karena dia adalah Tuhan Raja, bukan Tuhan Sang Pencipta. Dan itu pun menyembahnya nanti, Bunda. Jadi ada Tuhan besar, ada Tuhan kecil. Tuhan Sang Pencipta dan Tuhan Raja. Jadi ya yang berarti kalau itu, begini Mas Aha, kalau raja itu ada batas wilayah, Mas Aha. Nah, betul ya, kan? Ya, betul. Nah, kayak Raja Firaun, dia hanya di Mesir saja. Tidak ada Firaun di Arab. Betul kan? Betul. Nah, Yesus ini raja di mana?
Nah, Yesus ini hanya menjadi raja di Yudea selama 3,5 tahun. Nah, dan Sebentar dari dulu, tahun 20 sebentar dulu Mas Aha. Ini, Kae Gat. Halo Kae. Saya minta yang di bawah tolong tap layar, yang naik Kristen. Kalau Islam kami tidak terima ya, kan udah cukup Islam. Nah, silakan Mas Aha. Iya. Jadi Yesus ini menjadi Tuhan Raja hanya di wilayah Yudea itu hanya selama 3,5 tahun. Itu dari tahun 26 Masehi sampai tahun 30. Yang mengangkat dia sebagai raja siapa? Yang mengurapi dia sebagai raja siapa? Yohanes Pembaptis pada saat ia dibaptis di Sungai Yordan. Karena gini, Mengurapi itu bukan membaptis, Mas Aha, ngawur kamu. lah pada waktu Yohanes membaptis Yesus itu umurnya 30 tahun, Bunda. Itu umur yang sama pada waktu Daud menjadi raja gitu loh. Loh, yang pada waktu dibaptis di situ bukan Yesus saja. Lah iya, tapi kan yang keturunan Daud itu kan cuman Yesus. Ya kan? Sekarang Iya. kutanya, Yesus adalah raja. Nah, yang mengurapi dia sebagai raja siapa? Pengurapan seperti Raja Salomo, Raja Daud, Raja Hizkia. Nah, seperti itu maksud saya. Yang mengurapi Yesus sebagai raja siapa? Rabi mana? Memakai minyak apa? Oh, yang mengurapi Yesus itu Yohanes Pembaptis gitu. Nah, yang mengurapi Yesus ini lebih hebat daripada yang mengurapi Daud. Karena Yohanes Pembaptis ini adalah keturunan dari Imam Besar Harun. Dia lebih hebat. Sedangkan Samuel itu bukan keturunan. Masalahnya, Harun. Yohanes itu tidak hidup di zaman Daud, Mas Aha. Lah Lucu iya itu kan kau. gini kan loh. Kan pada waktu zaman Daud kan ada keturunan daripada Harun, ada imam besar. Tapi kenapa imam besar tidak mengurapi Daud? Yesus lebih hebat. Dia diurapi langsung oleh keturunan dari imam besar Harun. Mana coba mana apanya? Lah Yohanes Pembaptis kamu. itu kan Yohanes Pembaptis punya bapak namanya Zakaria. Zakaria ini keturunan langsung dari imam besar Harun. Coba Bunda Nora Google deh. Google. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum para calon jenazah. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Kurang ajar gue ngomong kok ini. Coba Rocky kau tanya dulu lah dia sebentar aja. Ya, yuk suruh saya bicara sama patung gitu. Kemana? Kok kabur? Kemana dia? Aku cuma membalas WA bentar. Merespon dalih tersebut, Mu'alaf Nora secara cerdas melancarkan sanggahan rasional yang menohok fondasi berpikir lawan bicaranya. Beliau melontarkan pertanyaan kritis. Apabila doktrin serta larangan dalam kitab tersebut diakui hanya ditunjukkan khusus bagi bangsa Israel, atas dasar logika apa masyarakat non-Israel di Indonesia justru mengadopsi ajaran dan iman dari kitab yang sama? Ketidakselarasan antara pengakuan hukum di satu sisi dan pengadopsian iman secara universal di sisi lain memperlihatkan cacat logika yang amat nyata. Ketajaman argumentasi Mu'alaf Nora yang membongkar inkonsistensi tersebut pada akhirnya membuat sang pria Kristen terpojok secara epistemologis hingga memilih untuk menyudahi perdebatan dan meninggalkan arena diskusi. Aku berapa kali ini lihat FYP ku nih orang-orang debat agama sih, aku agak bingung. Apalagi yang debat di sini orang Abrahamik semua ya. Padahal kalau ditanya Adam itu dongeng atau ilmiah, mereka nggak ada yang tahu. Tapi asal percaya. Kau gak mapa dulu? Aku Kristen. Oh, kalau gitu kau ceritakan dulu bagaimana proses penciptaan Adam dan siapa nama istri Adam. Iya, aku bilang ya. Jadi
Jika kalian ini percaya manusia Assalamualaikum berasal dari warahmatullahi Adam wabarakatuh. dan Hawa, Waalaikumsalam. itu semua adalah fiktif dalam sains, tidak ada bukti. Ya, nggak kau buktikan dulu lah. Jangan Ya, saya asal sudah ngomong bilang aja. itu fiktif juga. Dalam kitabku itu juga aku bilang, jika mereka menyatakan doktrin kalau manusia pertama itu berasal dari Adam dan Hawa, saya bilang itu fiktif. Oke, Belakang Bang Jibril, ini abangku. bagianmu. Iya, abangku. Abangku, saya mau nanya deh. Kalau kita kan manusia ini ada populasi sekarang. Bang Jibril tumben noise bang. Iya, noise ya? Ayat noise. Iya. Apa itu bunyi apa tuh? Udah. Oke, mantap. Sekarang kan di dunia ini manusia ini kan ada populasi ya bang. Ya. Semakin kita bertambah tahunnya, semakin nambah populasinya, betul nggak? Oke, ya. Jadi tahun abad 18 kita 5 miliar, abad 11 kita cuma 3 miliar dan seterusnya, betul nggak? Jadi bertambah terus. Kalau bicara populasi manusia, Bertambah terus, betul terus nggak? poinnya mau dibahas apa? Oke. Ya, jadi semakin mundur waktunya, semakin sedikit manusianya, betul nggak? Hari ini manusia hanya kalau dikumpulkan semua hanya aku hitungnya mereka hanya seluas Pulau New York lah. Iya, tapi abang paham nggak poin saya? Ini yang lain pada yang lain di bawah pada paham nggak? Jadi semakin bertambahnya waktu semakin banyak manusia, betul nggak? Ini saya nggak pakai kitab, nggak pakai ajaran, nggak pakai iman, nggak pakai apa-apa nih. Ini logika saja. Exactly. Oh, logika ya. Coba jurnal ilmiahnya, Bang. Bukan ini logika aja. Ini semua orang di sini paham. Abang paham nggak? Semakin bertambahnya tahun, semakin lamanya, semakin banyak manusia. Betul nggak? Setuju nggak abang di situ? Enggak, yang aku baca jelas-jelas adalah Oh, jadi kematian sebanding dengan 5 kelahiran, Bang. Jadi abang di situ aja nggak setuju. Berarti logik aja abang nggak ada gitu loh. Jadi gimana? Aku lagi cerita. Jurnal penelitian membuktikan bahwa 5 kelahiran itu terjadi juga dengan 3 kematian. Jadi 3 kematian, 5 kelahiran. Iya. Tapi Itu abang jurnal paham ilmiah, nggak? abang Semakin pakai bertambahnya tahun, semakin banyak populasinya. Betul nggak? Abang pakai logika apa? Sedangkan jurnal ilmiah sudah... Ini nalar umum aja bang, nalar umum. Loh, nalar umum belum tentu betul. Makanya saya bilang. Oh, waktu jadi manusia semakin tambah tahunnya belum tentu semakin banyak manusianya. Kamu Coba mengerti tunjukin kalimat bang. saya? Kalimat Coba tunjukin civilizations mana yang tidak bertambah setiap tahun atau setiap generasinya bang? apa? Ada nggak? Ada nggak civilizations yang berkurang setiap generasinya? Ada nggak? Civilization yang berkurang setiap generasinya. Iya. Apa? Kan abang paham nggak sih? Abang paham nggak sih maksud saya? Kamu dengar kalimat saya. Saya bilang dalam 1 detik terjadi 3 kematian dan 5 kelahiran. Apa yang kamu pahami? Ya berarti bertambah kan? Ya. Terus apa yang perlu saya jelaskan? Ini orang setuju tapi nggak setuju gimana sih? Saya Oke, berarti benar ya narasi saya ya. Berarti semakin bertambahnya tahun, semakin banyak populasi, betul nggak? Nah, kalau kita tarik mundur, dengan semakin Adam, sedikit apa itu, nggak? Bang? Iya, semakin kita tarik ke belakang, semakin sedikit nggak? Nah, dari 6 miliar ini berkurang ke 3 miliar, berkurang ke 2 miliar, berkurang ke 100 miliar, berkurang lagi ke 800 juta. Oh, kamu mau hitungnya Homo sapiens? Emang kita Bang, lagi ngitung apaan? Oh, iya, makanya kamu dengar dulu saya bilang ya. Manusia ini, orang Abrahamik ini, mereka ini percaya sekali kalau mereka itu berasal dari Adam. Tapi mereka tidak tahu Adam itu Homo sapiens, Homo erectus, Homo heidelbergensis. Bukan. Emang menurut abang kita ini dari mana? Kamu dengar dulu saya bilang. Dari Kamu sedang lumba-lumba. bicara civilization, tapi kita berarti bicara sebagai Homo sapiens, ya kan? Kamu membatasi sebagai itu kan? Ya kan? Sekarang saya mau tanya, kamu percaya nggak Homo sapiens itu berkembang dari Homo erectus? Aku tanya itu. Di mana buktinya? Bukti Karena apa? kalau dari teori evolusi, kamu tahu nggak kenapa itu akan jadi selalu teori evolusi, bukan jadi hukum evolusi? Karena tidak terbukti. Di mana adanya Aku kasih tahu buktinya. hasil arkeolog
kita bisa pindah spesies seperti itu. Silakan. Aku kasih tahu buktinya. Dalam Silakan. genetika, misalnya kita mengkaji gen, misalnya kita jangan ini, jangan. Jika Oh, kita kamu mengkaji tunjukkan dong data kamu. data apa? Lucu kali kau. Iya, Tidak pindah membuktikan pindah keberadaan spesies, Adam. Keberadaan pindah Adam spesies. itu saya bilang Coba fiktif. tunjukin arkeolognya, kita bisa pindah spesies. Silakan. Gini bang, kamu dengar saya cerita dulu bang. Oh, cerita. Yuk, Kamu dengar saya di Oh, sini. cerita. Mau data enggak? Tunjukkan dulu data kau. Data apa? Apa bedanya kamu? Apa beda kamu? Adam Kamu itu fiktif. kamu tadi Tidak ada menghina buktinya sama ini sekali. Abrahamik ini cuma dongeng ini. Kamu rupanya cerita juga. Rupanya lebih dongeng lagi. Nih, saya lagi cerita. Lebih nggak Makanya berdasar. Dengar saya bicara dulu, dengar saya bicara. Oke, Dengar siap. saya bicara. Silakan, silakan. Saya kan dari tadi Saya membawa cerita, jangan Ya, bicara. dengar saya cerita, bicara tapi jangan dulu. cerita. Ya karena ini aku terpengaruh logat, terpengaruh apa budaya, jadi sukanya bilangnya bicara itu. buka, Pramatik, Budaya kau memang tukang cerita. bicara itu. Yuk bicara pakai otak gitu. Bicara pakai mulut, bicara pakai mulut. Udah Bang Kalau Jeb, otak nggak nanti bisa. nanti kita Jadi gini. kencing kau Bang Jeb. Bukan, yuk Cerita. yuk Ya, jangan cerita lah. asal Gini. bicara. Saya kan dari tadi bilang kalau Adam itu fiktif, tapi tidak ada yang bisa membuktikan kalau itu ilmiah kan. Kalian tidak bisa membuktikan Ini kan? saya lagi menunjukkan bahwa setiap populasi manusia bertambah itu berarti kalau kita luruskan berarti Kamu populasi menunjukkan ini apa? berkurang terus dari 6 miliar ke 3 miliar ke 1 miliar ke 800 juta ke 400 juta. Jadi asal muasal manusia kembali ke ujungnya awalnya di berapa orang? Saya mau tanya di situ. Nah, ini yang dihitung adalah Homo sapiens, Bang. Nah, kalau kamu mau lompat ke spesies, tunjukkan sama saya perlompatan dari arkeolog kita bisa berpindah dari spesies. Loh, Karena teori Oh, iya. Darwin akan Iya, iya. selalu menjadi teori Darwin selama dia nggak bisa membuktikan dengar. Iya, iya. bahwa spesies itu nggak bisa lompat, nggak Nah, bisa iya. kodok Dengar. kodok Iya, jadi aku kasih tahu melata bukti tuh nggak ilmiahnya bisa. adalah Di mana Jangan bukti kau saja yang ilmiahnya? benar. bukti ilmiah aja lah. Saya punya gen CO1, kamu punya gen CO1, babi punya gen CO1, anjing punya gen CO1, ikan punya gen CO1. Itu gennya seluruh. Itu membuktikan bahwa kita itu terhubung. Kamu bilang terhubung kamu berbeda dari bukan berasal. kita. Loh, semua itu Terhubung bukan berasal. Anjing sama babi nafasnya sama, minum air yang sama, minum protein yang sama, bukan berarti kamu sama babi sama. Loh, bukan berarti bagaimana? Kita ini punya satu. Jadi karena kamu nafas dan konsum Nggak ada yang bicara nafas. protein-protein yang sama, bukan berarti kamu mereka atau kamu berasal dari mereka. Loh, Bang, saya kasih tahu kamu. Dia nggak bisa membuktikan loh. Kita jadi Membuktikan apa? dari lompat spesies. Loh, gen CO1 itu membuktikan bahwa manusia tidak mungkin berasal dari dua individu yang sama. Enggak, Tidak tapi mungkin dari itu populasi tadi, dari 6 miliar kita, berarti asalnya dari mana Nah, menurut kamu? Makanya, kamu mau dengar saya bicara nggak nih? Jangan lompat-lompat, jangan ngomongin Data angan-angan kau, sama kita cita-cita. lihat. Tah. Nah, coba tunjukkan datanya Data. mana? Data apa? Iya. Data Kalau kau- kita nggak berasal dari 2 orang. Coba Tadi tunjukkan. kan saya bilang, kita ini Enggak ada manusia. kau bilang, kau tunjukkan data, saya akan mute kau terus, baikkan cita kau. Di sini kita tidak modal, enggak, tolonglah ya. Diskusi di sini tidak modal, ayo. Saya buka data, saya buka data. Ngotot-ngototan, kalau tidak saya turunkan kau. Saya yang tadi Iya, naikkan iya. kau. Saya Mana buka datamu? data. Saya buka data. Oke. Di sini ada orang yang mengerti genetik, tidak? A little bit, ya. Enggak ya? Enggak ya? Biasanya A little bit, gambaran yes. jadi gampang. Oke. Kamu tahu NCBI? Homo sapiens, Enggak. Kamu tahu NCBI? NCBI yang mana? NCBI banyak. NCBI cuma satu. Kamu tahu nggak NCBI apa? NCBI? Nggak tahu. National Bank Center Data, for Bank Gen. Biotech Technology Informations. Iya, jadi bank data gen. Iya, yang dari NLM kan, NLM National Library of Medicine kan. Kamu Di tahu situ dia kalau kita yang mau punya cari- PubMed, di situ dia yang punya GenBank, di situ yang dia punya BLAST, dia yang punya PubChem, dia yang punya Bookshelf. Ya, kita bisa blast di situ ya. Oke, terangin aja. Ya. Kita Muslim Kamu di situ bro, tahu kita nggak kan, bahlul. Kita bisa cari gen CO1. Kamu mungkin bisa bahlulin Kristen, kami Muslim, kami nggak bahlul. Gimana? Ya. Kenapa dengan NCBI?
Kamu No, tahu itu bisa nggak. Kalau kamu bacanya kayak gitu, berarti lebih enak ngomongnya pakai bahasa Inggris karena NCBI, Biomedical Genetic Research itu lebih enak bahasa Inggris. Coba bahasa Inggris aja dong, kita ngobrolnya lebih enak kayaknya. Karena bahasa Indonesia kayaknya susah translate-nya. Asik ini Ini saya ada suka. 600 orang. Ayo, itu udah. Ayo cepat. Kau kan udah bawa NCBI, Ledger Surprise, lihat di sini. apa ya kan? Nah, lanjut. Iya, sekarang saya Key resources Open dari Camp dong. CNCBI itu PubMed, GenBank, BLAST, PubChem, Bookshelf, and all that. Jadi apa yang mau dibahas dari NCBI? sabar ya. Gimana cara aktifkan kamera ini? Open kamera lah. Nanti Bang Jibril juga nunjukkan data open kamera. Nah, oke. Oke, NCBI ya, itu resource juga. Terus? Ya. Sekarang aku tanya kamu, kenapa di seluruh makhluk hidup ada gen CO1? Baguslah kalau ada orang pintar di sini. Karena substansi yang kita ambil sama, yang kita konsum sama. Yang kita konsum sama, sehingga memunculkan gen CO1 di seluruh makhluk hidup. Iya, yang kita konsum sama. Sehingga kamu bilang apa? Yang kita konsum adalah sama ya? Enggak, ini literatur yang kamu mau buka apa? Buka aja, kita buka sama-sama. Iya. Sabar ya, kita ambil nucleotide aja. Mana nucleotide-nya? Genome, kita buka umumnya dulu lah. CO1. Oh, genome. Alright. Iya, genome. Kita mau lihat di genome bahwa tahu genome kan? Jadi misalnya kita kok nucleotide-nya nggak tahu. No, why are you jumping though? I thought we're talking about Adam and Eve. Karena ini Bang, saya mau bilang kalau No, I thought we're talking about Adam and Eve. Why are you Iya. jumping to Saya mau genome? kasih tahu. Genome is a genealogy. Do you know that? Iya, saya mau kasih tahu kalau Then what is sebenarnya the correlations between Adam and Eve? tidak mungkin kalau misalnya Adam langsung muncul, kalau misalnya kita semua dari Adam, kenapa kita bisa punya gen CO1 bisa ada di seluruh makhluk hidup? Harusnya kita tidak punya, atau cuma kita saja yang punya. Ngerti nggak maksudnya? Jadi sekarang aku tanya, apakah genom itu turun temurun atau tidak? Aku tanya. We have the same genome because we have the same creator, but that's all about faith Okay. and iman. I'm Bagaimana asking you, can you explain other than God created ourselves or Adam, how the the populations between now, right now I told you, right, it's 6 billion and then dasar 11 pemikiran and then saya. 10 generations or 12 generations or 20 generations, it's less and less and less and less and all that, right? Dasar sains itu menolak keberadaan Adam karena itu pemikirannya. Jika kita No, okay, show me the studies that rejected Adam or people started from 2%. Oke, sabar ya. Sabar ya. Saya lagi nanya, Iwan Villa, tunjukin di mana studi yang menolak keberadaan manusia itu berawal dari 2 orang. Iya. Aku harus pakai jurnalnya, sabar ya. Kita pakai jurnal ya. Iya, pakai dong. Masa nggak pakai? Loh, baru di search abangku. Apanya? Itu barusan abang. Iya, aku buat list note. Aku udah buat kajiannya. Aku list udah di note. bookmark sendiri ya. Oke, siap. Keren. Enggak, karena ada permintaan key berapa gitu? Mau pakai key berapa? Minimal, maksimal? Minimal. Enggak, tunjukin aja kalau memang itu yang memang udah di agreed, ha. Yang standar NCBI ya. Oke. Aduh, kalau standar NCBI aku harus cek satu-satu lagi bukan dari NCBI-nya. Kan abang yang bawa NCBI. Iya, tadi soal NCBI aku cuma mau tunjukin terkait gennya bang. Tapi kalau enggak, kalau literatur yang anak S1 S2 bikin di Afrika Selatan mana apa segala macam yang ya standarnya NCBI aja. Saya udah buka library NCBI ini, udah enak banget. Aduh, kalau itu harus cek refseknya bang. Aduh, nggak bisa.
Jadi kan abang yang bawa standarnya tadi NCBI. Ya, maksudnya aku di NCBI itu aku mau kasih tunjuk kalau Gen CO1 itu ada di seluruh makhluk hidup. Kalau itu kan saya udah jelaskan karena kita makan materi yang sama, jadi kita punya gen yang sama dengan makhluk-makhluk Materi yang lain. sama. Iya, materi kan dari tanah, dari apa namanya herbivore, carnivore, dari daun yang sama dan seterusnya karena kita itu punya hasil yang sama. Abang tahu soal input output. Bagus. Abang tahu soal input dan output yang sama kan. Nah, tapi kita daripada lompat Ini ke manusia di genetik tanah dari surga atau tanah yang di bumi, Bang? Bang, jangan lompat-lompat abangku. Itu kan saya menjelaskan soal ini kan soal genetik. Saya menjelaskan Abang yang ini bagus. abang Ini kan setuju kalau semua makhluk hidup, manusia, binatang semua sama karena satu sumber, ya kan? iya, karena sumber makanya tadi abang tahu kan soal teori Iya. input output. Kalau soal itu oke fine. Kita jangan lompat ke itu karena saya udah jawab dengan simple kalau kita sumbernya sama. Sumbernya Betul, karena yang ya, kita ya, konsumsi setuju, sama, setuju. makanya kita punya genetik yang sama dan segala macam. Tapi kita jangan lompat dari yang abang bahas tadi, Adam and Eve itu buatan atau secara create from nothing, right? Because from what I'm thinking, if you're not agreeing that human created by these two person, Adam and Eve, started with Adam and Eve, you should have another theory that how human created. Can you explain that to us? Ya, another teorinya itu saya nggak siapkan dari RefSec NCBI, Bang. Saya nggak siapkan dari situ. Bisa saya pakai lain atau enggak ini? Kalau enggak, ya udah saya nggak bisa. Oke, kita kasih waktu 3 menit deh. Ini kesian Bunda Nora. Karena ini lintas iman bang, bukan lintas science. Tapi gini, kalau abang memang bisa menjelaskan manusia nggak dari Adam dan Hawa, jadi manusia ini dimulai dari mana bang? Silakan. Bagaimana, Bang? Putus-putus tadi? Bagaimana? Kan abang nggak setuju Abrahamic ini bilang kalau manusia itu berasalkan dari Adam and Eve. Berarti abang punya teori lain yang mematahkan itu kan, yang manusia itu nggak dari Adam dan Eve, tapi dari evolution ini. Pembandingnya bang. Jadi abang kan kita nggak bisa bantah doang. Kalau saya bilang 3 kali 3 9, abang nggak bisa bilang enggak 9, enggak 9. Abang mesti menjelaskan kenapa nggak 9 dan gimana 3 kali 3 10 gitu, nggak 9. Make sense nggak? Iya. Nah, Mengerti. Oke. Asal mula manusia, ya. Ya, sabar. Bukan ada kawan-kawan beriman. Sebenarnya kalau asal ini bang, kurang gede ya. Ini dari Britannica ya bang ya. Nah, ini teori apa yang mau abang pakai dari Britannica? teori apa? Iya. Ini kan evolusi kan? Evolusi yang mana? Gini, Bang, aku mau tanya dulu nih. Aku mau luruskan dulu. Dari segala macam jenis spesies ini, ya kan Bang? Abang ini percaya Adam yang di sebelah mana Bang? Homo sapiens. Tapi lebih ke secara ilman kita nggak bisa jelaskan ini Bang. Oke. Tidak bisa, Abang berarti jadi dari Homo sapiens, dari Homo sapiens ke Homo erectus. Abang percaya nggak kalau misalnya ada data kalau misalnya Abang percaya dulu, ada data DNA penelitian menyatakan bahwa Homo sapiens pernah melakukan kawin silang dengan Denisova dan Neanderthalis. Karena gennya sama. Nggak maksud kawin silang? Iya, tapi karena gennya sama. Atau karena apa nih? Hipotesis mereka itu bisa lompat spesies itu kenapa? Kawin silang, Bang. Maksudnya gini. Abang percaya nggak kalau nggak percaya biasa carikan jurnalnya bahwa
Homo sapiens pernah melakukan kawin silang dengan Neanderthalis, Denisova, dan pernah juga dinyatakan sebagai Heidelbergensis di Jerman ataupun Amerika. Abang percaya nggak ada? Iya, abang punya Saya hipotesis kayak ya. gitu. Abang punya hipotesis kayak gitu karena gen mereka bercampur kan. Oke, terus? Sehingga disimpulkan bahwa kami ini menyimpulkan pernah melakukan kawin silang. Abang setuju nggak? Iya, hipotesisnya iya. Oke. Itu disagree. Oke. Nah, menurut abang, itu si Adam menurut aturan siapa kok? Kita bisa tahu dia dari mana Homo sapiens ini Adam? Karena Kan Adam aku ini lagi cuma ikuti pemikiran 6.000 loh, Bang. Soalnya aku lagi ikuti pemikiran abang. Tadi kan abang, ya kita sama-sama tidak bisa percaya juga bahwa ini Adam, ini hanya hipotesa, kan? Betul. Karena kita percaya ini yang paling pintar lah dibandingkan semua ini. Betul. Ya kan? Nah, jadi kita sama-sama berpikir, jika logikanya Homo sapiens adalah Adam, Adam ini kenapa Adam ini apa setuju nggak mereka pernah melakukan perkawinan dengan binatang? Kalau karena based on genetics, kita ada kesamaan genetics dengan dengan spesies-spesies lain. Jadi itu udah terpatahkan di situ. Karena kalau teori evolusi, abang kalau udah pelajari, abang tahu nggak? Mereka ada di Stanford sama Oxford, mereka pernah melakukan teori evolusi ini, nyoba kalau tikus bang hidup dipotong bulunya, dipotong Kulitnya. buntutnya. Dipotong buntutnya, habis itu lahir lagi dipotong lagi buntutnya, habis itu dilahir lagi dipotong buntutnya, habis itu lahir lagi dipotong bentuknya, terus sampai 20 generasi, buntutnya akan terus ada. Tumbuh. Nah, jadi di situ mereka membantah kalau spesies ini bisa berubah bentuk dengan genetics. Itu karena terlalu singkat bang. Soalnya evolusi itu terjadi bukan dalam waktu. Nah, itu maksud saya. Jadi untuk kenapa teori evolusi itu akan selalu menjadi teori? Karena nggak ada hukumnya, nggak bisa dites, nggak bisa dicoba. Ya, oke. Dan sampai sekarang bagian arkeolog juga nggak bisa menunjukkan kenapa manusia ini dari monyet, karena nggak ada spesies di antara manusia dan monyet Siapa yang bilang secara manusia dari monyet bang? teori Darwin kan. Kalau teori ini saya teori Darwin evolusinya tidak evolusi itu, Bang. dasar aja. Evolusi dasar kan Itu salah. Teori Darwin itu hanya terpengaruh mereka itu teori dia itu terstigma oleh orang-orang yang tidak setuju kalau nenek moyangnya mereka sama dengan para budak, orang kulit hitam. Betul. Sehingga dibuat stigma bahwa Darwin ini bilang manusia berasal dari kera. Padahal tidak. Darwin bilang bahwa nenek moyang manusia dan nenek moyang kera berasal dari tanah yang sama. Itu kesalahan. Kalau dari segi iman sih bang, saya ngelihatnya kalau Allah Subhanahu Wa Taala itu bilang kalau kita itu diciptakan dari tanah, karena tanah itu berbeda, ada ratusan ribu warna, dari hitam ke putih ke hampir putih dan seterusnya abu-abu. Karena itu kita manusia berbeda-beda. Tapi ya kalau abang mau tarik literal, karena Allah juga menjelaskan di Al-Quran mayoritas atau majority of human beings created by water. Jadi kita sama-sama tahu sains menunjukkan bahwa 70 ke 85% manusia sekarang terdiri dari air. Jadi itu sejalan dengan sains. Nah maksud saya kalau abang mau lompat ke Adam dan abang tarik lagi ke sananya, abang bisa nggak balik lagi tadi? Saya pakai logika umum aja. Jadi kita ini berasal dari mana kalau abang memang nggak setuju dengan Adam dan Hawa? Nah, ini bang, bukti ilmiahnya malah menyatakan manusia hari ini pun ada gennya Homo neanderthalis, ya kan? Abang tahu lah bagaimana kita bisa menentukan. Kalau sudah abang ngertiin CBA pasti lebih paham lah. Maksudnya kita ada yang mengandung neanderthalis, ada yang mengandung Denisova, ya kan? Nah, waktu kita abang tadi bicara populasi, itu abang hanya terpaut si Homo sapiens ini bang. Iya, saya ikut di situ karena kita bang sebagai manusia yang punya IQ, yang punya logika, yang maju nih, yang maju sekarang dia dari Adam ini. Kita kalau abang mau kaitkan ke Homo neanderthalensis, Homo erectus, Homo naldi, itu mereka IQ-nya berbeda-beda bang. Mereka nggak sama dengan kita. Kita nggak bisa disamakan dengan mereka. Jadi saya ikat di keturunan Adam itu kita ini keturunan Adam nih. Jadi saya ikat di situ karena spesies yang lain IQ-nya berbeda dan mereka bukan manusia. Evolusi mereka tertinggal. Jadi karena itu karena IQ mereka berbeda dengan kita. Mereka nggak semaju kita, betul nggak?
dalam Ada nggak jenis manusia lain, Bang? manusia itu dikatakan homo ini, Bang. Homo ini kan dikatakan demikian karena bicara terkait volume tengkorak, Bang. Ya, betul. Otak itu pemikiran IQ yang tadi saya bilang. Nah, makanya tadi saya bilang. Oke. Makanya ada nggak manusia spesies lain, Bang? Manusia jenis lain, ada nggak? Hari ini Sekarang ya. Hari ini tidak ada. Karena jadi kita sudah dominan ini. Jadi saya wajar dong saya ikat. Jadi satu manusia ini keturunan Adam semua satu nih. Sabar Yang dulu, IQ-nya Bang. sama dan seterusnya. Betul nggak? Gini, Bang. Ya, Bang. Abang menyatakan bahwa manusia hari ini adalah Homo sapiens kan? Keturunan Ya kan? Homo sapiens ya. Ya kan? Manusia hari ini kan? Nah, jadi abang ini menolak kalau sebelumnya adalah Neanderthalis, Heidelbergensis, Erectus. Abang menolak bahwa sebelum ini tidak ada Homo sapiens berarti. Iya, ya kan? betul. Nah, jangan jadi abang di sini pasti mengira bahwa di sini Adam pertama di sini kan? Saya malah mikirnya Homo sapiens itu sebenarnya udah punah dan kita Adam diciptakan. Tapi itu soal iman lagi. Itu saya nggak bisa jelaskan secara. Enggak, coba tanya sama dia. Dia dari mana dia? Siapa nenek moyangnya? Enggak, itu makanya saya tanya kalau dia nggak setuju sama Adam dan Hawa. Dari manusia sebelumnya. Oh, jadi bisa ada manusia selain dari Adam? Sebelum Adam? Sebelum dari Homo sapiens sudah ada manusia-manusia Saya sebelumnya. tanya, sebelum Adam ada nggak manusia lain? Ada. Siapa namanya? Idim? Aduh, tidak tahu. Udung? Edem? Ya itu. Bisa nggak kau makanya. tunjukkan? Kau tunjukkan begini, kau tunjukkan memakai sains dengan kitab suci. Atau jurnal. Mungkin dong, Saya tidak bisa. iya. Tidak bisa. Hikmah teragung yang dapat kita petik dari perjumpaan ini adalah bahwa hukum-hukum Allah senantiasa selaras dengan kebersihan jiwa, kesehatan fisik, dan nalar yang lurus. Islam hadir sebagai penyempurna syariat yang berlaku universal bagi seluruh umat manusia, menegaskan keharaman babi tanpa keraguan, serta memelihara kesucian makanan sebagai bagian dari ketakwaan. Terima kasih telah menyimak ulasan teologis yang mencerahkan ini hingga akhir. Mari terus dukung saluran ini dengan tekan tombol like dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.